agama-agama samawi dan para ulama sangat menekankan masalah perenungan dan pengenalan diri, karena selama manusia tidak mengenal dirinya dan mengetahui potensi serta kemampuannya, baik secara fisik maupun mental, maka dia tidak akan pernah mengetahui kedudukan yang sebenarnya di alam semesta ini. Tanpa pengenalan diri, manusia tidak akan mengetahui mengapa dia diciptakan. Oleh karena itu, dia juga tidak akan dapat menalar kepribadian dan nilai yang terkandung di dalamnya. Pengenalan hakiki manusia terhadap dirinya akan mengarahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan wujud kesempurnaan yang mutlak. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa untuk mengenal wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dengan menggunakan sarana atau alat materi, melainkan dengan menggunakan pemahaman makrifat dan merenungi tanda-tanda kebesarannya. Sama seperti ketika kita merasa panas pada sebuah benda yang menjadi sumber panas, begitu pula dengan sumber-sumber cahaya, suara, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia juga dapat mencapai ilmu makrifatullah dengan merenungi dan memahami berbagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Antara sekian banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada yang lebih baik untuk dipahami manusia kecuali wujudnya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan pada diri kamu tidaklah kamu perhatikan dari tubuh, hati, nyawa, dan rahasia, semua terhimpun di dalam diri manusia." Rujukan dalam pengenalan diri, tubuh pada kita disebut af'al Allah, hati pada kita disebut asmaullah, nyawa pada kita disebut sifat Allah, dan rahasia pada kita disebut zat Allah. Semua kepahaman tidak akan ada manfaatnya sama sekali bila tidak diiringi dengan prakteknya. Untuk itu, bisakah hati kita ini selalu terhubung dengan cahaya diri Tuhan yang ada pada diri setiap hambanya? Cahayanya, rahasia inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun badan ruhani itu ialah Allah, dan Allah itu jangan dicari lagi, karena Allah Ta'ala sudah menjadi segala nyawa. Jangan pula dicari lagi, karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, sesuatu seperti yang tidak ada. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-insanu syiri wa ana syiruhu." Artinya,
Engkau itu adalah rahasiaku, dan akulah rahasianya. Maka rahasia itulah yang menuju kepada aku, sehingga engkau itu adalah pendengaran dan penglihatanku, dan kesemuanya itu terhimpun di dalam rahasiaku, baik di dalam ataupun di luar dirimu. Allah innahu bikuli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu maha meliputi. Jikalau kita hilangkan tubuh menjadi nur dan tubuh menjadi ruh, maka hilangkan tubuh itu menjadi titik. Maka titik itulah yang disebut nukta, yaitu asal-usulnya kejadian alif. Maka alif itulah bergerak di dalam laut rahasianya. Itulah yang disebut hayat. Maka hidup dan bergeraklah tubuhnya. Itulah yang dinamakan sifatnya yang ada di dalam tubuh kita. Itulah nama dan dirinya. Maka akulah yang laitsa, sebab yang disebut sudah menjadi nyawa. Kalau kita diamkan pikiran dan perasaan, maka yang berbunyi, aku itu wujudku, yang berkata, aku adalah engkau dan engkau adalah aku.